Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya. Kembali lagi di channel Tugas Muhammad Irham. Sebelum itu teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Irham dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 20 kelas MBS 20 EHP dengan NIM 2010101041. Saya merekam video ini dalam rangka melaksanakan tugas sekaligus UAS Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Dimas Anugrah MSI. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 dinasti yang ada pada masa pertengahan Islam. Langsung gaskan. Teman-teman, sejarah mencatat Islam telah melalui 3 periode. Yang pertama itu periode klasik, kemudian ada periode pertengahan, dan ada juga periode modern. Pada periode klasik itu terjadi pada zaman Rasulullah hingga zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana ketika pada zaman itu masa zaman keemasan Islam di semua bidang. Kemudian terjadi masa pertengahan, yaitu masa-masa dinasti. Nah, mulai di sini Islam mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Hal ini ditandai dengan tidak adanya lagi kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam. Akan tetapi Islam terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah. Nah, di sini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Tidak semuanya, kita hanya akan membahas 3 kerajaan besar yang ada ketika zaman pertengahan Islam. Lanjut. Yang pertama itu ada Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan pada tahun 1299 dan berdiri sampai dengan tahun 1924 Masehi. Nah, pertama kali dinasti Utsmani ini didirikan itu terjadi ketika pada zaman Bani Seljuk. Nah, pada zaman Bani Seljuk ini mereka memberikan wilayah kepada Etrugul namanya. Nah, Etrugul menguasai wilayah, salah satu wilayah yang ada di Asia itu. Nah, kemudian setelah Etrugul wafat, Etrugul digantikan oleh seseorang yang bernama Utsman. Ketika Utsman memegang wilayah tersebut, kerajaan Bani Seljuk runtuh dan Utsman mendeklarasikan berdirinya dinasti yang bernama dinasti Utsmani pada tahun 1299. Dinasti Utsmani ini pertamanya itu berpusat di Adrianople. Kemudian setelah Konstantinopel ditaklukkan, mereka berpindah menjadi di daerah Istanbul, yaitu di wilayah Turki. Berikut adalah pemimpin atau khalifah, atau juga mereka menyebutnya dengan istilah sultan yang ada pada dinasti Utsmaniyah. Sebelum kita masuk ke dalam khalifah-khalifah itu, khalifah yang ada di dinasti Utsmaniyah itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu pada masa kebangkitan Utsmaniyah yang pertama. Ada 4 khalifah. Yang pertama itu Utsman I pendirinya, kemudian Orhan I, kemudian Murad I, dan juga Bayezid I. Nah, kemudian ada masa kebangkitan yang kedua. Kenapa saya atau sejarawan menyebutnya sebagai masa kebangkitan yang kedua? Karena setelah masa kebangkitan yang pertama itu terjadi perang saudara antara internal dari dinasti Utsmani tersebut. Nah, pada masa kebangkitan yang kedua ini ada 4 khalifah. Yang pertama itu ada Mehmed I, kemudian Murad II, Mehmed II, dan juga Murad II. Nah, kemudian masa yang ketiga itu sampailah kita di masa keemasan, yaitu antara rentang tahun 1453 sampai dengan tahun 1683 Masehi. Yang pertama itu ada Sultan Mehmed, atau yang kita sering dengar dan kita kenal dengan Al-Fatih, yaitu seseorang khalifah
muda penakluk Konstantinopel. Kemudian yang kedua ada Bayezid II, kemudian ada Selim I, kemudian ada Sulaiman I, ada Selim II, Murad II, Mehmet III, Ahmed I, Mustafa I, Utsman II, Mustafa I, Murad IV, Ibrahim I, dan juga Mehmet IV. Nah, setelah dinasti Utsmani mengalami masa keemasan, sampailah dinasti Utsmani pada masa stagnasi atau masa kemunduran dan juga reformasi. Itu dimulai ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni turun dari tahtanya dan meninggal dunia. Sultan yang ada di masa kemunduran dan reformasi itu ada 16 teman-teman. Yang pertama itu ada Sulaiman II, Mehmet II, Mustafa II, Mahmud I, Utsman III, Mustafa III, Abdul Hamid, Selim III, Mustafa IV, Mahmud II, Abdul Majid I, Abdul Aziz I, Murad V, Abdul Hamid II, Mehmet V, dan juga Mehmet VI. Yang perlu kita ketahui di sini teman-teman, apa aja sih prestasi yang sudah dilakukan oleh dinasti Utsmaniyah? Di sini kami memasukkan ada 5 prestasi yang diraih oleh dinasti Utsmaniyah. Yang pertama itu pengelolaan pemerintahan yang baik, kemudian keadaan perekonomian yang baik, yang ketiga ada penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang keempat ada militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Kemudian yang kelima ada kesenian dan arsitektur bangunan yang sangat indah. Setelah kita mengetahui prestasi dinasti Utsmaniyah, perlu dong kita tahu juga kenapa sih dinasti Utsmani itu runtuh setelah beribu-ribu tahun memimpin daulah Islamiyah gitu kan. Nah, faktor yang pertama itu ketika masa-masa kemunduran itu khalifahnya itu atau pemerintahnya itu suka pungli teman-teman. Yang kedua ada faktor yang kedua runtuhnya dinasti Utsmaniyah itu adalah pemberontakan dari tentara Janissary atau tentara khusus pada dinasti Utsmaniyah itu teman-teman. Yang ketiga ada kemerosotan ekonomi. Ini disebabkan oleh perang yang terus berkepanjangan ketika dinasti Utsmani ini memimpin daulah Islamiyah. Yang keempat itu ada faktor lemah, yaitu terutama di dalam faktor kepemimpinan. Terlebih lagi ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni meninggal dan digantikan oleh pemimpin-pemimpin lain, dinasti Utsmani sangat sulit menemukan pemimpin seperti Sulaiman Al-Qanuni kembali. Dan yang terakhir itu ada faktor yang sangat-sangat mengejutkan teman-teman. Apa itu? Yaitu masuknya para pengkhianat Zionis ke dalam pemerintahan dinasti Utsmaniyah. Nah, lanjut kita ke dinasti besar yang kedua. Itu ada dinasti Safawi yang berpusat di Iran. Didirikan pada tahun 1501 oleh seseorang yang bernama Ismail. Nah, ketika kerajaan Utsmani mencapai puncaknya, pada saat itulah kerajaan Safawi berdiri dan didirikan oleh Ismail. Yang pertama kali berpusat itu di daerah Azerbaijan. Seiring berjalan waktu, mereka melakukan ekspansi, kemudian memperluas wilayah sampai ke wilayah Iran. Nah, mereka ini teman-teman menganut mazhab atau paham Syiah. Nah, sejarawan mengatakan bahwa karena inilah kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran, teman-teman. Setelah pemimpinan dari Ismail I selesai, dinasti Safawi ini mulai mengalami kemunduran teman-teman, sampai pada khalifah yang kelima, yaitu pada kekuasaan Khalifah Abbas I. Dinasti Safawi mulai lagi naik dan merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu menguasai berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Nah, kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, teman-teman. Ada juga prestasi kerajaan di Safawi ini di bidang ekonomi. Setelah puncak kejayaan diraih oleh dinasti Safawi, dinasti Safawi ini mulai mengalami kemunduran. Kemunduran yang pertama itu yaitu setelah Khalifah Abbas I meninggal.
masa kerajaan Safawi ini mulai mengalami kemunduran sampai berakhirnya masa kekuasaan. Salah satu faktornya ini memang sampai akhir masa kekuasaannya ini kerajaan Safawi ini tidak pernah berhenti teman-teman melakukan perperangan dengan kerajaan Utsmani, yang mana waktu itu berkuasa paling lama dan paling kuat. Nah, pertempuran ini dikarenakan perebutan daerah kekuasaan dan juga perlawanan atau paham yang berlawanan antara Syiah dan juga Sunni. Peninggalan apa aja sih yang ditinggalkan oleh dinasti Safawi? Salah satu peninggalan dinasti Safawi itu yang terkenal adalah yang sampai sekarang ini masih ada itu teman-teman. Contohnya adalah istana Raja Shah, Tahmasp, dan juga Masjid Isfahan teman-teman. Oh, sangat besar teman-teman. Nah, lanjut kita ke dinasti yang ketiga. Dinasti yang ketiga adalah kekuasaan Daulah Mughal India, yaitu pada tahun 1526 dan sampai dengan 1858 Masehi. Di bawah pemimpin yang pertama didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Kerajaan Mughal letaknya itu di India teman-teman, dan menjadikan Delhi sebagai ibu kotanya. Nah, berikut khalifah dinasti Mughal. Yang pertama itu pemimpin yang pertama itu ada Muhammad Zahiruddin Babur. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya Humayun. Kemudian ada Bayram Khan, ada Akbar, ada Jengir, ada Shah Jahan, ada Aurangzeb, dan juga yang terakhir ada Bahadur Shah. Peninggalan dinasti Mughal ini teman-teman sangat-sangat mewah teman-teman. Di antaranya itu ada Taj Mahal, kemudian ada kota Fatehpur Sikri yang sangat mewah, kemudian ada Benteng Merah atau mereka sebut itu Lal Qila. Dan juga di dalam Benteng Merah itu ada Masjid Moti atau Masjid Mutiara yang sangat mewah teman-teman. Dan masih banyak peninggalan lain yang ditinggalkan oleh dinasti Mughal. Nah teman-teman, apa aja sih sebab keruntuhan dinasti Mughal ini? Yang pertama, faktor keruntuhannya itu adalah semua pewaris tahta kerajaan pada periode terakhir kekuasaan Mughal adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepimpinan. Kemudian faktor yang kedua itu ada dekadensi moral dan hidup dalam kemewahan yang menjadi kebiasaan di dalam kalangan pembesar kerajaan teman-teman. Itu tadi teman-teman sekilas dari 3 kerajaan yang ada pada masa pertengahan kejayaan Islam teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.